warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan pada saat presentasi. Pertanyaan pertama dari kelompok 1, Muhammad Imam Rosidi, NIM 2019-532. Pertanyaan adalah, dalam menciptakan dan mengembangkan produk jasa yang berkualitas, apa saja tahap proses yang harus dilalui untuk menciptakan produk jasa? Ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pencarian ide produk baru. Ide bisa dicari namun terkadang datang dengan sendirinya tanpa diharapkan. Banyak perusahaan yang memiliki bagian atau divisi riset maupun menggunakan jasa pihak luar untuk mencarikan ide segar dan brilian bagi perusahaan. Ide yang dihasilkan harus sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan perusahaan. Tahapan kedua adalah menyaring ide produk. Apabila ide yang didapat banyak jumlahnya, maka sebaiknya dilakukan pemilihan ide yang sekiranya patut untuk maju ke langkah selanjutnya. Sesuaikanlah dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Ide yang sulit untuk diwujudkan karena dirasa tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan sebaiknya tidak diteruskan demi kebaikan perusahaan. Tahapan selanjutnya adalah analisis bisnis. Perusahaan melakukan berbagai perkiraan estimasi pada produk tersebut, mulai dari berapa kira-kira biaya investasi yang dibutuhkan, seberapa besar potensi pasarnya, seberapa besar tingkat penjualannya, dan seberapa banyak laba atau keuntungan yang mungkin diraih perusahaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli Avanda, NIM 2019-252. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara perusahaan dapat menarik konsumen terhadap produk dan jasa yang baru diluncurkan. Jadi ada berbagai cara untuk menarik konsumen terhadap produk jasa yang baru diluncurkan atau baru liris. Tentunya yaitu dengan cara promosi, menggunakan iklan melalui sosial media, menggunakan jasa campaign yang berupa bekerja sama dengan influencer yang target marketnya itu jelas, yaitu contohnya kayak food vlogger gitu. Jadi kita juga akan memanfaatkan M2M, mulut ke mulut, dan pastinya harus memiliki produk yang menarik dan berkualitas juga. Kali jadi menjawab dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk dan jasa baru? Di sini saya akan menjawab, yaitu yang pertama tantangan internal. Di antaranya itu yaitu SDM, fasilitas yaitu berupa peralatan menunjang dan komitmen manajemen. Yang kedua, tantangan eksternal. Di antaranya modal, iptek, ilmu teknologi, dan permintaan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5, Muhammad Isa, 2019-222. Di situ kan dijelaskan mengenai pengembangan produk. Starbucks kan baru saja mengeluarkan produk yaitu kopi kaleng yang dijual di supermarket untuk kalangan kelas menengah. Sedangkan image dari Starbucks sejak dulu sudah high class. Ya, apakah strategi Starbucks ini merupakan blunder yang bisa mempengaruhi image Starbucks, dan apakah menurunkan harga merupakan strategi yang tepat untuk pengembangan pemasarannya? Menurut saya langkah yang dilakukan oleh Starbucks dengan mengeluarkan kopi kalengan di supermarket cukup berani dan pintar. Mengapa berani? Karena kita tahu sendiri Starbucks memiliki nama yang cukup besar di Indonesia dengan gerai kopi tingkat atas. Dan mengapa saya bilang pintar? Karena Starbucks melihat begitu besar dan ketatnya pasar persaingan kopi kemasan kaleng. Dengan memiliki nama yang sudah cukup besar, menurut saya Starbucks akan dengan mudah menarik pasar kopi kalengan dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Menurunkan harga menurut saya salah satu strategi pemasarannya. Dengan menurunkan harga, hal itu akan menambah luas pasar Starbucks, tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan atas, tapi juga dinikmati oleh kalangan kelas menengah ke bawah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Bagaimana cara perusahaan dapat menarik konsumen dalam merencanakan, menciptakan produk dan jasa layanan yang baru diluncurkan? Nah, yang pastinya itu kayak udah melalui riset bisnis plan yang matang dan mempunyai target marketnya sendiri gitu loh. Jadi misal kayak caranya perusahaan untuk menarik konsumennya itu pasti dengan cara promosi.
dan pastinya buat tempat itu secozy mungkin, kayak tempat yang nyaman, kamar mandi nyaman, terus kayak mempunyai konsep yang beda pastinya gitu ya. Dan jadi berhubung di sini studi kasusnya Starbucks, jadi kayak mempertahankan layanannya dan juga pasti jadi kayak update varian menu dan rasa kayak diperbaharui. Misal kayak dulu kan nggak ada kan menu varian matcha, dan maraknya minuman matcha sekarang semua outlet, entah itu Starbucks, kedai-kedai kopi lainnya, pasti kayak ada menu menu varian matcha tersebut. Jadi seperti itu. Jadi misal kayak untuk menarik konsumen lainnya, contoh itu kayak Starbucks itu menjual promo package, dimana kayak promoan tersebut satu paketnya itu misal di harga 100.000 bisa mendapatkan hot coffee misal, terus mendapatkan gratis tumbler. Dan menurutku itu merupakan sebuah strategi untuk menarik konsumen. Kayaknya ada pertanyaan ya dari kelompok 7. Oke, kita jawab ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara perusahaan untuk mencegah dan mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan dalam mengembangkan layanan baru. Oke, di sini saya akan mencantumkan jawabannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kembangkan produk kamu itu sendiri. Yang kedua, buatlah tawaran yang lebih berharga. Yang ketiga, retarget agar sesuai dengan audiens kamu. Cobalah strategi baru. Yang kelima, manfaatkan strategi tes marketing kamu yang sebaik mungkin. Yang keenam, berikan lebih banyak waktu untuk mengembangkan produk kamu itu sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Muhammad Irfan, Dwi M, NIM 2019-208. Bagaimana cara meningkatkan layanan jasa dan jasa tambahan jika perusahaan mengalami penurunan brand image yang disebabkan oleh karyawan perusahaan tersebut? Jadi, cara meningkatkan brand image yang kuat. Untuk meningkatkan brand image yang kuat dan mampu diingat banyak orang, diperlukan sejumlah langkah yang kemudian diterapkan untuk mendukung hal tersebut. Yang pertama, memiliki positioning yang tepat. Cara pertama dalam meningkatkan brand image yang kuat adalah memiliki positioning yang tepat. Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan posisi brand secara spesifik di benak pelanggan. Membantu positioning adalah menempatkan semua aspek dari brand value, termasuk manfaat fungsional, secara konsisten sehingga selalu jadi nomor satu di benak pelanggan. Yang kedua, memiliki brand value yang tepat. Memiliki brand value yang tepat. Value sama dengan membentuk brand personality, dan hal yang lebih cepat berubah daripada brand positioning, karena brand positioning berkaca pada perubahan selera konsumen. Yang ketiga, memiliki konsep yang tepat. Tahap akhir, komunikasi brand value dan posisi yang tepat kepada konsumen. Memiliki konsep brand yang tepat. Pengembangan konsep merupakan proses kreatif yang dapat terus berubah sesuai dengan daur hidup produk yang bersangkutan. Konsep yang baik sama dengan kemampuan untuk mengkomunikasikan seluruh elemen brand value dan positioning yang tepat sehingga brand image meningkat terus-menerus. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 9, Agung Widodo, NIM 2019-231. Pertanyaan adalah, menurut kelompok Anda dalam menciptakan strategi pengembangan, pertimbangan apa yang perlu menjadikan perhatian? Ada 3 hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menciptakan strategi pengembangan. Yang pertama adalah aspek penjualan. Anda harus memperhatikan bagaimana penjualan barang tersebut, umur pelanggan yang membeli barang, asal, kecenderungan konsumen, dan juga proses penjualan. Yang kedua adalah aspek manajemen. Perhatikan proses
manajerial bisnis Anda mulai dari pembuatan produk, perencanaan pemasaran, hingga perencanaan distribusi produk. Dan yang terakhir adalah aspek strategi, meliputi cara mengembangkan usaha atau bisnis dengan meningkatkan kualitas produk, pembuatan produk baru, atau mungkin bekerja sama dengan pihak lain untuk memperluas pasar. Untuk memutihkan juga. Iya nih, kayaknya kemarin ada yang bertanya ya dari kelompok 11. Ya, kita baca dulu ya pertanyaannya dan kita jawab. Oke, pertanyaannya yaitu bagaimana kelompok Anda bisa memastikan produk yang dikembangkan dalam bentuk jasa itu dan akan diterima dengan baik oleh konsumen. Oke, di sini saya akan memberikan jawabannya. Yang pertama itu memberikan informasi yang jelas melalui gambar dan deskripsi produk tersebut kamu yang jual. Yang kedua yaitu kamu harus aktif di media sosialnya. Yang ketiga memberikan promo pada waktu tertentu, misalkan jam sore atau jam mungkin pas konsumen lagi longgar gitu. Yang keempat, memiliki banyak testimoni pelanggan. Kita harus memberikan testimoni agar konsumen itu percaya bahwa produk itu bagus dan worth it untuk dibeli dan sekian dan apa-apa. Yang kelima, menyediakan layanan pengiriman yang cepat. Ya mungkin yang dibutuhkan konsumen itu pengiriman itu jangan terlalu lama, soalnya kadang ada konsumen yang bawel, "Kak, berapa lama kak nyampainya gini." Mungkin kita jawab dengan harus bilang, "Oh ya kak, paling tunggu sekian berapa 1-2 hari kak." Mungkin itu jawabannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab kelompok 13. Raihan Dikri ARA NIM 2019-196. Jadi pertanyaannya, jasa pelengkap yang memudahkan penggunaan produk inti atau yang dibutuhkan untuk penyerahan jasa itu kan terdiri dari informasi, penerimaan pesan, penagihan, dan pembayaran. Yang saya ingin tanyakan adalah perusahaan Starbucks sudah menerapkan hal itu yang memudah layanannya. Jika sudah, apa elemen dari keempat poin yang layanan tambahan yang sudah direalisasikan pada perusahaan Starbucks? Jadi jasa pelengkap yang dapat menambah nilai ekstra bagi pelanggan. Starbucks menerapkan merchandise plan dalam aktivitas retailnya. Yang pertama, selecting and instructing. Kualitas kopi yang dipakai Starbucks harus memenuhi standar yang berkualitas tinggi. Kopi berasal dari pertanian organik. Starbucks memilih pertanian tersebut untuk membantu pemulihan dan menjaga kesehatan tanah, mengurangi penggunaan pestisida, dan membangun pertanian yang beragam secara biologis. Starbucks juga bertanggung jawab dalam menyediakan kondisi yang memadai atau pembelian upah minimum dan pelatihan kepada orang tani. Yang kedua, forecast. Starbucks menggunakan strategi pertumbuhan growth, baik secara internal atau eksternal. Internal yaitu terus mengembangkan produk terutama kopi. Eksternal yaitu membuka cabang-cabang di berbagai negara. Dalam memanage cabangnya, Starbucks menggunakan strategi tradisional di mana mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik seperti menu Coffee of the Week yang sama di seluruh dunia. Tak hanya itu saja, Starbucks menerapkan pricing strategi dalam aktivitas retailnya. Karena konsumen maupun lingkungan pemasaran selalu berubah,
Starbucks menggunakan strategi demand oriented pricing agar lebih memahami keinginan dan harapan para konsumennya. Starbucks juga menerapkan value based pricing untuk memaksimalkan keuntungan. Starbucks mempertahankan kurva permintaan yang cukup inelastis karena hanya daerah tertentu yang ditargetkan untuk setiap kenaikan harga, dan harga bervariasi di seluruh Amerika Serikat, atau kenaikan terbaru mempengaruhi wilayah Northeast atau Sambel. Tapi harga Florida dan California tetap sama. Dan yang terakhir, Starbucks juga menerapkan promosional strategi dalam aktivitas retailnya. Yang pertama, advertising dan sales promotion. Pada awalnya Starbucks tidak pernah melakukan strategi pemasaran yang konvensional, seperti melakukan pemasaran, billboard, pembuatan flyer hingga pembuatan iklan di TV. Semuanya mulai berubah ketika Starbucks go internasional. Starbucks juga berinteraksi dengan para pelanggan mereka di beberapa media sosial seperti Facebook dan Twitter. Dari visi visual mereka, melakukan strategi pemasaran menggunakan YouTube. Yang kedua, public relation. Starbucks aktif menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Tak hanya di situ, Starbucks juga mengadakan kontrak sosial dengan masyarakat dengan email atau isinya biasa tentang promosi, tetapi belakangan juga dapat memberikan feedback. Menjawab pertanyaan dari kelompok 14. Jadi menurut kelompok kalian bagaimana cara perusahaan dapat mengembangkan suatu produk jasa dan perusahaan itu bisa yakin bahwa produk jasa tersebut akan memperoleh pangsa pasar yang luas. Jadi perusahaan yakin akan memperoleh kayak pangsa pasar yang luas itu dengan cara kayak kita itu membuka kerjasama melalui membuka franchise. Jadi siapapun bisa membuka lowongan pekerjaan dan membuka franchise usaha tersebut, dan bisa dibuka di mana saja asal tempatnya strategis. Jadi tidak langsung dibiarkan begitu saja, pasti dengan atasan, quality control pasti terjamin. Jadi seperti itu.